Oke, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakal share ke kalian pembahasan soal SKB 2004-2005 Formasi Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang tentunya udah sesuai sama peraturan materi pokok SKB tahun 2024. Nah, materi atau kisi-kisinya sendiri ini dikeluarkan oleh Permenpan RB pada tanggal 4 November 2024 yang lalu ya teman-teman. Oke, apa aja sih materi pokok SKB dari Formasi Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Itu ada di nomor 301, teman-teman bisa cek sendiri di deskripsi, bisa download gratis. Nah, jadi untuk kisi-kisi atau materi pokok untuk Formasi Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada 2 kompetensi ya. Pertama itu kompetensi umum dan juga kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum itu kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Sementara kompetensi khusus itu kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan anak, maksudnya perlindungan perempuan, kebijakan terkait perlindungan kasus anak dan pemenuhan hak anak, dan juga kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak. Oke, jadi itu ya untuk materi pokok SKB Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, kita mulai aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, kebijakan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua aspek pembangunan dikenal dengan istilah A. Gender Responsive Planning, B. Gender Mainstreaming, C. Gender Equality Policy, D. Gender Empowerment Strategy, atau E. Gender Based Management. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Mari kita lihat soal nomor 1 jawabannya apa. Jawabannya yang B, gender mainstreaming. Jadi, gender mainstreaming adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, serta program pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender. Oke, paham ya teman-teman? Jadi soal nomor 1 jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dalam konteks perlindungan anak, upaya untuk memastikan anak mendapat pendidikan dasar merupakan bagian dari pemenuhan A. Hak untuk hidup, B. Hak atas kesehatan, C. Hak atas pendidikan, D. Hak atas rasa aman, atau E. Hak untuk bermain. Oke, kira-kira apa ya teman-teman? Kita lihat jawabannya, soal nomor 2. Jawabannya yang C ya, hak atas pendidikan. Jadi, pendidikan adalah salah satu hak dasar anak yang harus dipenuhi sesuai dengan Konvensi Hak Anak, khususnya terkait pengembangan potensi dan kemampuan anak secara optimal. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 2 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, standar pelayanan minimal untuk perlindungan perempuan dan anak mencakup layanan berikut, kecuali A. Pendampingan psikososial, B. Penanganan hukum, C. Rehabilitasi kesehatan, D. Fasilitasi bantuan hukum, atau E. Pelatihan keterampilan kerja. Oke, kira-kira yang mana ya teman-teman? Standar pelayanan, kita lihat soal nomor 3 jawabannya apa? Jawabannya yang E. Pelatihan keterampilan kerja. Nah, jadi standar layanan perlindungan perempuan dan anak mencakup aspek kesehatan, hukum, dan psikososial. Tetapi pelatihan keterampilan kerja tidak termasuk dalam standar layanan minimal ini. Oke, paham ya teman-teman? Soal nomor 3 jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, undang-undang yang menjadi landasan hukum untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, atau E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Oke, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kita lihat soal nomor 4. Jawabannya yang B ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT, bertujuan untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan dalam keluarga. Oke, paham teman-teman? Soal nomor 4 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, dalam kebijakan perlindungan kasus anak, prioritas utama untuk anak-anak korban bencana adalah A. Pendidikan darurat, B. Penyediaan tempat tinggal sementara, C. Pemulihan trauma, D. Penyediaan makanan bergizi, atau E. Perlindungan hukum. Oke, kira-kira jawabannya mana ya teman-teman? Soal nomor 5, kita lihat. Oke, jawabannya C ya, pemulihan trauma. Jadi, anak-anak korban bencana seringkali mengalami trauma psikologis, sehingga pemulihan trauma menjadi prioritas utama sebelum layanan lain dapat diberikan secara efektif. Paham ya teman-teman? Soal nomor 5 jawabannya yang C, pemulihan trauma.
Oke, untuk soal nomor 6 dan seterusnya, teman-teman bisa cek link di deskripsi ya teman-teman. Di sana udah ada total 100 soal yang bisa teman-teman pelajari dan pahami. Udah ada jawaban dan juga pembahasan dari soal-soal tersebut. Silahkan cek link di deskripsi, bisa di-download di sana. Nah, nanti teman-teman bakal dapat file berupa PDF seperti ini. Untuk di halaman awal, itu ada materi pokok dari SKB Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini adalah materi pokok yang akan diujikan nanti. Teman-teman bisa recall kembali apa-apa aja sih nanti yang bakal diujikan. Dan juga tentunya ada total 100 soal ya teman-teman yang bisa teman-teman pelajari dan pahami. Di sini sudah ada jawaban dan serta pembahasannya. Tadi kita bahas itu adalah soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 6 dan seterusnya, silakan teman-teman cek di deskripsi, bisa di-download di sana. Oke, sekian teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu teman-teman belajar, dan semoga nanti teman-teman dapatkan hasil yang terbaik pada saat ujian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.